Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bada'tu biismih. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alladzi la tatimmu s-salihati illa bih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bersyukur kita atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini bukan hanya sebatas hiasan di bibir belaka, namun harus kita buktikan dengan cara menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, watazawwadu, berbekallah kalian. Watazawwadu, berbekallah kalian itu untuk menunjukkan bahwa kita hidup di dunia ini cuma singgah sejenak, kemudian akan melanjutkan perjalanan. Watazawwadu, berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan di dalam redaksi ayat yang lain banyak keterangan tentang amal-amal ibadah, kemudian ditutup bahwa itu bukan takwa, itu bagian-bagian dari takwa. Jadi apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu adalah puncak kebaikan. Puncak kebaikan itulah disebut dengan takwa. Kalau bahasanya Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab tafsir beliau, imtisalu awamirillah wajtanibun nawahi. Itu umum. Atau ada 4 tahapan yang dikemukakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dikutip oleh Asy-Syaikh Shalih bin Yusuf Asy-Syami di dalam kitabnya Subulul Huda war Rishad fi Sirati Khairil Ibadah. Kata beliau, takwa itu setidaknya ada 4. 1, al-khawfu bil jalil, menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-amalu bit tanzil, menjalankan ibadah, ritual ibadah, menjalankan semua perintah dan larangan berdasarkan bit tanzil, berdasarkan dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Tapi ingat, petunjuk Al-Quran dan hadis ini kita pahami, kita peroleh, kita rujuk kepada siapa? Kepada ulama yang benar-benar memahami Al-Quran dan hadis. Bukan hanya slogannya saja yang berpedoman pada kembali pada Al-Quran dan Sunnah, kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tapi pemahamannya tidak lurus. Kemudian yang ketiga adalah al-qana'atu bil qalil. Qana'ah. Qana'ah ini jangan kita katakan tidak ada upaya untuk berusaha, bukan. Qanaah ini lawannya tamak, rakus. Qanaah itu artinya merasa cukup, bukan berarti tidak punya. Beda. Kalau tidak punya itu kekurangan, berarti tidak punya, miskin. Tapi yang disebut di sini qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Jadi silakan cari urusan dunia sebaik-baik mungkin, sebanyak-banyak mungkin. Silakan kaya sekaya-kayanya. Silakan cari jabatan setinggi-tingginya. Silakan cari kedudukan sebaik-baik kedudukan. Tapi ingat, semuanya itu sebagai tazawwadu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Semuanya itu hanya sebatas perbekalan agar semua ibadah itu dipermudah, wasilah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, isti'dadu li yaumir rahil, mempersiapkan semuanya itu untuk urusan akhirat. Ya, kita akan pulang ke kampung halaman kita. Kampung halaman kita adalah akhirat.
rumah kita di mana? Surga. Karena pertama kali nenek moyang kita tinggal di surga. Kemudian kita merantau ke dunia ini dan kita akan pulang kembali ke surga bersama orang-orang yang kita cintai, saudara-saudara kita sama muslim, dan yang paling dicintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini dalam rasa untuk menumbuhkan, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita berusaha untuk mengenal pribadi beliau, fisik beliau maupun khuluqi, akhlak beliau yang disusun, yang termaktub di dalam, yang diceritakan di dalam hadis yang disusun oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitabnya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Jadi ketika kita membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Tirmizi ini, langsung terbayang kita bagaimana bentuk fisik dan akhlaknya dan kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kitab Imam Tirmizi ini menceritakan dua hal, khalqi wa khuluqi. Tulisannya sama, kalau tidak ada barisnya sama. Kha lam qa, dibaca khalqi, dibaca khuluqi. Kalau khalqi itu fisik, bentuk fisik yang dimaksud. Tapi kalau khuluqi itu sifat, akhlak. Nah, itu bedanya. Makanya harus bisa membedakan mana khalqi, mana khuluqi. Makanya bab yang pertama yang disusun oleh Imam Tirmizi, ma jaa fi khalqi, berarti bentuk fisik. Nah, di bab itu berarti hadis-hadis yang bercerita tentang bentuk fisiknya Nabi, beliau kemukakan, beliau tulis, beliau kumpulkan, dan itulah yang akan kita baca. Kita masih berada di bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masih berada di bab pembahasan tentang bentuk fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, di bab ini terdapat 14 atau 15 hadis. Kenapa kita sebut 14 atau 15? Sebab ada satu hadis yang matannya sama. Hadis yang sebelumnya, yang hadis yang kelima dan keenam, itu matannya sama. Matan itu isi hadis, redaksi hadisnya, bunyi hadisnya. Sedangkan kalau disebut sanad, itu rangkaian orang-orang yang menyampaikan pesan tersebut. Mata rantainya dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan itu bisa dirunut dari siapa sampai kepada yang pertama kali mengucapkan hal tersebut. Nah, kenapa disebut 14 atau 15? Karena hadis yang nomor 5 dan 6 itu sama matannya, beda sanadnya saja. Jadi ada di kitab terbitan penerbit yang lain mungkin ditulisnya sanadnya saja, kemudian dikasih keterangan bahwa redaksi matannya sama dengan hadis sebelumnya. Ada lagi memang dibuangnya, benar-benar dibuang. Jadi sudah 5 langsung ngelangkah ke nomor 7. Nah, sekarang kita hadis yang ke-7. Masih bercerita tentang bentuk fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata Imam At-Tirmizi di dalam kitabnya, haddatsana Ahmad ibn Abdah ad-Dabiy al-Basri wa Ali ibn Hujr wa Abu Ja'far Muhammad ibn al-Husain wa huwa ibnu Abi Halimah wal ma'na wahid. Kata Imam At-Tirmizi, kami mengambil hadis ini dari Ahmad bin Abdah Al-Basri, dari Basrah. Basrah itu di mana sekarang? Basrah itu wilayah Iran sekarang. Wa Ali bin Hujr, kemudian mengambil juga dari Ali bin Hujr wa Abu Ja'far Muhammad bin Husain wa huwa ibnu Abi Halimah. Ini tiga orang guru Imam Tirmizi yang menjadi tempat Imam Tirmizi mengambil hadis tersebut. Kemudian dari mana mereka mengambilnya? Ketiga orang ini, haddatsana Isa bin Yunus
mereka mengambil dari Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Wufrah, dan beliau ini mengambil hadis ini dari Umar bin Abdullah maula Wufrah. Nah, kalau disebut maula itu menunjukkan anak angkat atau bukan anak biologis. Kalau disebut maula, misalkan kayak Bilal radhiyallahu an, itu sering disebut maula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk menunjukkan bahwa Bilal itu budaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan budak-budak Palembang yang bahasa kita, bukan. Budak itu maksudnya dulu masih masa-masa itu, masa-masa masih ada orang merdeka, ada budak, hamba sahaya. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus guna salah satu dalam kegiatan sosial yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat derajat sama manusia, itu adalah satu, itu tidak menganggap perempuan-perempuan itu najis ketika haid. Bangsa-bangsa selain sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, kalau wanita haid itu diusir dari rumah, tidak boleh tinggal di rumah. Nah, tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, hal yang demikian tidak diperlakukan lagi. Maka terangkat derajatnya. Jadi kalau ada sekarang propaganda atau orang teriak-teriak emansipasi wanita, sudah terlambat. Kalian itu sudah terlambat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum itu sudah mengatakan hal yang demikian. Ya, tapi kita kebablasan sekarang. Yang disebut emansipasi wanita itu bukan kesetaraan. Bukan kesetaraan gender. Yang diinginkan barat, yang diinginkan orang-orang liberal itu kesetaraan. Tapi yang diajarkan dalam agama Islam bukan kesetaraan gender, tapi kesesuaian gender. Fungsi dan porsinya itu harus sesuai. Kalau kita yang laki-laki sebenarnya enak-enak saja. Kalau mereka mau emansipasi, tidak masalah. Yang benar benteng siapa? Laki-laki, perempuan? Laki-laki. Yang perempuan tidak kita izinkan benar benteng, rumah bocor. Tapi kalau mereka mau emansipasi, lajulah. Tampillah genteng itu, kita nunggu aja di bawah. Nah, itu bukan yang ditawarkan agama Islam. Agama Islam yang disebut emansipasi wanita dalam agama Islam adalah keserasian gender, bukan kesetaraan gender. Nah, kembali ke masalah perbudakan ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kehadiran Nabi Muhammad SAW, Nabi diutus, itu sebenarnya menyetarakan kesetaraan manusia juga. Makanya ada pembahasan memerdekakan hamba sahaya. Kenapa? Pemerdekaan hamba sahaya itu bertahap pada saat itu. Kalau ada tebusan kesalahan, baru dibebaskan. Melanggar sumpah misalkan, baru pembebasan hamba sahaya. Kenapa tidak semuanya langsung dibebaskan? Itu sering dipertanyakan oleh orang. Kenapa bertahap? Satu. Kenapa tidak semuanya? Karena kalau seandainya langsung semuanya dibebaskan hamba sahaya pada saat itu, krisis moneter terjadi. Kenapa? Karena hamba sahaya pada saat itu kayak kekayaan, harta, kepunyaan. Karena bisa diperjualbelikan. Kalau seandainya semuanya langsung dibebaskan, krisis moneter, anjlok perekonomian pada saat itu. Nah, jadi begitulah indahnya agama Islam dan luar biasanya agama Islam. Sampai sedetil itu memperlihatkan bagaimana menjaga stabilitas ekonomi dan tetap menjalankan syariat agama. Nah, kalau disebut maula itu berarti menunjukkan bahwa pernah menjadi hamba sahaya. Siapa lagi yang disebut maula? Salah satunya sahabat Nabi ya, Bilal bin Rabah, maula Rufrah.
Kemudian yang di sini Umar bin Abdullah Maula Ghufrah. Nah, sedikit tambahan, kebanyakan di antara kita itu sedikit sebenarnya bukan tidak tahu aturannya, tapi terkadang di antara kita tuh melupakan hal yang demikian. Yang disebut dengan anak angkat itu tidak boleh menisbatkan namanya kepada ayah angkatnya. Kebanyakan di antara kita kadang-kadang, apalagi di kakak, di akte dan lain sebagainya, ketika mengangkat anak, malah anak itu dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Bahkan tidak boleh, harus tetap dengan dinisbatkan ke nama ayah kandungnya. Dan ini juga berlaku pejabat-pejabat kita dan ditiru oleh kita. Ani Yudhoyono itu tidak boleh dinisbatkan pada suaminya. Itu tetap nama di belakang nama seorang istri, itu tetap harus nama ayahnya, tidak boleh nama suaminya walaupun dia sudah menikah. Nah, ini hal yang sepele, tapi banyak kita temukan dan banyak contoh-contoh pejabat yang menggunakan hal yang demikian. Tidak usah ditiru, karena itu tidak ada. Pernah tidak Aisyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak, tetap Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Tetap mentang-mentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalah populer ketimbang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi menyandingkan nama Aisyah dengan Nabi Muhammad. Tidak, tetap di belakang nama Aisyah, Sayyidatuna Aisyah itu tetap nama ayah beliau. Sama, semestinya kita sadar dengan hal yang ini. Tidak usah nak ikut-ikutan tren-tren, tidak usah nak ikutan pejabat-pejabat, tidak usah ikut-ikutan artis. Kita yang beragama Islam mempunyai pedoman, mempunyai tokoh idola kita Nabi Muhammad SAW, punya rujukan Al-Quran dan hadis. Ikuti apa aturan Al-Quran dan hadis. Ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ngangkat anak, tetap anaknya harus dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Kalau istri harus tetap di belakang namanya itu nama ayahnya, jangan nama suaminya. Dan kalau mengangkat anak, usahakan harus tetap dengan aturan yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kalau mengangkat anak, bagusnya itu dari kerabat keluarga dan lihat posisinya. Kalau misalkan ada suami, ada istri mengangkat anak perempuan, maka harus dari pihak laki-laki. Kalau anaknya perempuan yang mengangkat anak perempuan, harus mengambil dari pihak laki-laki, keponakan laki-laki. Kenapa? Sebab kalau anak ini sudah besar, dia dengan laki-laki tersebut tetap hubungan mahram. Kenapa? Karena mamangnya, uaknya, dan dengan istrinya tidak masalah karena sama-sama perempuan. Nah, kalau mengangkat anak laki-laki harus dari pihak istri, keluarga dari pihak istri. Kenapa? Sebab kalau anak laki-laki tersebut sudah besar, maka dia dengan istrinya tersebut, dengan istri itu mahram. Bisa jadi bibinya itu, uaknya, tetap mahram walaupun dia sudah besar. Dan dengan suaminya ya sama-sama laki-laki, tidak masalah. Nah, itu aturannya. Jadi jangan mentang-mentang, saya mau mengangkat anak. Iya benar, angkat anak, tapi ditaruh di rumah dan bukan mahram. Nah, kita lanjutkan. Umar bin Abdullah Maula Ghufrah ini mengambil hadis dari Haddatsani Ibrahim bin Muhammad, mengambil dari Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib, dan mengambil dari salah satu anak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qala kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun Rasulullah bil-tawilil mummayita wala bil-qasiril mutaraddid
wa kana rab'atan minal qaum. Kata beliau bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lam yakun Rasulullah bitawilil mummalit. Tidaklah tinggi yang terlalu tinggi. Di dalam hadis yang lain sudah kita lewati. Apa? Syadidut tawil. Tinggi yang ekstrim, benar-benar tinggi. Tidak. Waladil qasiril mutaraddid. Sama. Syadidul qasir. Ini maksudnya. Dan beliau itu tidaklah pendek yang ekstrim pendeknya. Nah, jadi bayangan kita bagaimana Nabi Muhammad SAW ditutup dengan redaksi selanjutnya. Wa kana rab'atan minal qaum, bahwa Nabi Muhammad SAW itu sedang rab'ah, sedang dari ukuran siapa? Sedang ukuran Asia kah? Sedang ukuran Eropa kah? Sedang ukuran penduduk Afrika kah? Tapi disebut di sini kana rab'atan minal qaum. Nabi Muhammad SAW itu mempunyai postur yang sedang dari kebanyakan kaum beliau. Jadi ukurannya pada saat itu ya kaum beliau, bangsa Arab pada saat itu. Jadi tingginya Nabi Muhammad SAW itu tinggi, tapi tidak terlampau tinggi yang ekstrim. Dan beliau itu bukanlah orang yang pendek. Jadi badan beliau itu sedang. Dan sedangnya itu ukurannya siapa? Ukurannya bangsa Arab, karena beliau itu bangsa Arab. Dan hadis ini redaksinya wa kana rab'atan minal qaum. Jadi Nabi Muhammad kalau dikategorikan tinggi, tapi tingginya tidak terlalu tinggi kebanyakan, tidak terlalu tinggi yang ekstrim, tapi tingginya itu sedang. Kemudian selanjutnya, lam yakun bil ja'dil fatati wala bis sabati kana ja'dan rajulan. Dan Nabi Muhammad SAW itu mempunyai rambut lam yakun bil ja'dil qatat, tidaklah mempunyai rambut yang ikal. Yang ja'dil itu artinya bertaut, satu tumpang tindih antara satu rambut dan rambut yang lain. Kalau bahasa Indonesianya ikal. Dan Nabi Muhammad SAW tidaklah rambut beliau itu keriting ikal. Wala bisabati, dan tidak juga lurus terurai, lurus yang benar-benar lurus terurai. Dan redaksinya ditambah kana ja'dan rajulan, tapi rambut beliau itu termasuk lurus yang bergelombang. Disebut lurus tapi ada gelombang, bergelombang, tidak terlalu lurus yang terurai, dan tidak termasuk rambut yang keriting. Kemudian selanjutnya, walam yakun bil mutahham, dan beliau itu tidaklah orang yang, mohon maaf, ini bukannya body shaming kalau ada teman-teman yang agak gemuk. Nabi Muhammad SAW walam yakun bil mutahham, dan Nabi Muhammad tidaklah tergolong orang yang gemuk, yang banyak daging, berdaging. Wala bil mukalsam, dan beliau tidaklah memiliki wajah yang bulat total. Wa kana fi wajhihi tadwir, tapi wajah beliau itu bulat dan agak lonjong, tapi kalau dikategorikan mendekati ke arah bulat, tapi bukan bulat total. Kemudian selanjutnya, abyadul musyrab, abyadu musyrab. Beliau itu, kulit beliau itu abyad. Abyad itu artinya putih, tapi bukan putih pucat. Terbukti dengan redaksi kalimatnya, abyadu musyrab, putih yang kemerah-merahan. Jadi warna kulit Nabi itu putih, tapi bukan putih pucat, putih yang tidak enak dilihat, tapi putih yang sedap dipandang. Abyadu musyrab, putih yang kemerah-merahan. Kemudian selanjutnya, ada ajul ainain, bola mata beliau itu hitamnya hitam pekat. Hitamnya hitam pekat. Banyak kita temui, ada sebagian penduduk Indonesia itu yang matanya itu hitam, rada kecoklatan. Ada yang biru.
Tapi kalau Nabi Muhammad hitamnya benar-benar hitam yang pekat. Kemudian selanjutnya ahdabul asfar. Asfar itu bulu ini nah. Ini bulu apa? Bulu mata. Bukan alis mata. Kalau ini di atas di atas mata. Kalau ini di kelopak matanya. Yang disebut asfar itu yang di sini, yang di kelopak mata. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mempunyai ahdabul asfar. Bulu matanya itu panjang dan sedikit lentik. Dan ini sering kita temui di beberapa kalau kita sering jalan-jalan ketemu ke anak habaib, lihat aja bola mata, bulu mata anak-anak habaib itu apa yang lagi masih kecil-kecil, walaupun dia laki-laki, itu bulu matanya panjang dan sedikit melengkung. Itu menunjukkan matanya itu indah. Kemudian selanjutnya, jadi jalilul musyasi wal katad. Indah apanya yang indah? Musyasi wal katad. Indah bahunya. Itu menunjukkan bahwa bahu beliau itu kokoh, bidang dan enak dipandang. Kemudian selanjutnya ada radu zu masrubah. Ajradu zu masrubah. Nah, ini untuk menunjukkan bulu-bulu halus yang berbeda dengan bulu-bulu yang tumbuh di badan. Bulu bukan bulu-bulu yang kayak bulu tangan, bukan. Tapi khusus bulu-bulu halus yang tumbuh antara dada sampai ke pusar. Dan beliau mempunyai bulu-bulu yang tumbuh yang nampak dari dada sampai ke pusar. Kemudian sya'nul kaffaini wal qadamain. Sya'nu itu berdaging, tebal. Kelihatan dari tangan beliau, kaffain telapak tangan beliau, dan qadamain telapak kaki itu berdaging. Kelihatan kalau misalkan tangan dibuka itu kelihatan berdaging kayak proporsional, itu menunjukkan bahwa memang tangan beliau itu lembut. Beda kalau tangan kita buka nampak guratan-guratan kesedihan kan, kelihatan tulang-tulangnya maksudnya. Nah, tangan beliau itu indah dan kelihatan empuk, dan itu menunjukkan bahwa beliau itu halus tangan beliau itu. Untuk mempermudah kita kelihatan kayak ini, kita tahu ketika salaman sama orang mana tangan, mohon maaf, tangan yang dia biasa megang cangkul sama tangan yang biasa megang kertas, megang pena, tahu kan? Terasa bedanya. Dan kelihatan dari ketika dibuka kapalannya tuh. Kalau pemanah itu kelihatan. Ketika dia buka tangan, kelihatan ada kapalan di sini. Tangan-tangan pemanah itu ada kapalan. Kalau ketika salaman, tangan kanan salaman terasa di jempolnya itu agak kasar. Itu tangan-tangan pemanah. Salaman aja sama Kak Safran kalau tidak percaya. Yang biasa mana? Selanjutnya, idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu fi sabab. Dan beliau itu ketika berjalan taqalla'a itu kelihatan kokohnya badan beliau itu. Seakan-akan beliau itu ka'annama yanhattu fi sabab. Seakan-akan beliau itu seperti menuruni lereng dari atas ke bawah, kemiringan. Itu untuk menunjukkan bahwa beliau itu badannya tegap, kokoh. Coba perhatikan orang yang berjalan dari atas turun ke bawah. Itu kokoh badan beliau itu kelihatan. Napak kakinya itu benar-benar kelihatan biar kokoh, tidak tergelincir. Dan itu cara beliau berjalan. Beliau itu kokoh berjalannya. Itu menunjukkan bahwa badan beliau itu benar-benar sehat, benar-benar kokoh, benar-benar kekar, dan memang badan-badan yang terawat. Kemudian yang selanjutnya, idzal tafata ma'a. Dan beliau ketika menoleh itu akan menolehkan seluruh badan beliau. Kita ini kan kalau dipanggil biasanya apa yang menoleh, yang gerak? Kadang mata aja, kadang kepala aja. Tapi beliau ketika dipanggil atau melihat sesuatu, tidak kepala saja, tapi semuanya.
tapi semuanya, semua badan beliau hadapkan. Ini menunjukkan bahwa beliau ini mempunyai interaksi yang baik dengan orang. Ketika disapa, dipanggil, maka menghadapkan semua badan beliau. Ketika berbicara, menghadapkan semua anggota badan beliau ke lawan bicaranya. Ini kecerdasan emosional yang luar biasa. Tidak sembarangan orang yang bisa seperti ini. Makanya pernah kita dengar redaksi hadis, ada sahabat Nabi yang ketika berjalan menunggangi kendaraan, baik itu onta, kuda, dan lain sebagainya, pasti menolehkan kendaraannya ke suatu tempat. Kenapa? Ternyata beliau pernah melihat Nabi Muhammad SAW menoleh ke arah situ. Nah, kalau seandainya Nabi Muhammad itu cuma noleh kepalanya aja, atau setengah badan beliau saja yang menoleh, tidak mungkin sama kendaraannya sekalian yang ditolehkan. Tapi sahabat itu kendaraannya juga sekalian ditolehkan. Itu menunjukkan bahwa beliau itu memang benar-benar, kalau interaksi itu benar-benar menghadapkan badan beliau kepada lawan bicaranya. Nah, ini susah ditiru, karena kebanyakan kita dipanggil kepalanya aja noleh. Kalau bisa badan tetap ngadep ke depan, kepala yang noleh ke belakang. Kita tuh kalau dipanggil ke belakang baru noleh semuanya. Itu pun tidak maksimal nolehnya, cuma setengah aja. Kaki tetap ngadep ke depan. Tapi beliau benar-benar menghadapkan badan dan wajah beliau kepada lawan bicaranya. Kemudian baina katifai khatamun nubuwah, dan belikat di antara baina katifai khatamun nubuwah, di antara belikat beliau itu adalah khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah itu tanda kenabian. Nah, di dalam redaksi bahasa Arab atau hadis atau sirah yang berbahasa Arab, kita kadang-kadang susah membedakan mana khatam yang khatam untuk cincin, mana khatam untuk stempel, mana khatam untuk tanda kenabian Nabi Muhammad SAW yang melekat di tubuh beliau. Nah, ini yang dimaksud khatamun nubuwah. Itu yang dimaksud adalah tanda kenabian yang menempel di tubuh beliau antara belikat beliau. Berarti di mana? Di pundak. Sedikit naik ke tengkuknya, bukan di tengkuk, antara belikat. Nah, itu khatamun nubuwah. Dan ini juga yang menjadi tanda ketika Salman sahabat Nabi Muhammad SAW ingin membuktikan bahwa Nabi Muhammad ini benar-benar Nabi yang digambarkan di dalam kitab mereka, yang diceritakan oleh rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, ternyata benar. Dan ketika Salman berdiri, Nabi tersingkap kerah baju beliau dan nampak khatamun nubuwah, tanda kenabian beliau. Nah, makanya lihat dulu redaksinya. Ini menceritakan khotam ini. Khotam itu bisa diartikan cincin. Kenapa disebut khotam? Karena yang disebut khotam itu penutup artinya. Kenapa cincin disebut penutup? Cincin itu kan tertutup, tidak tahu mana pangkal, mana ujung, karena bentuknya lingkaran. Itulah dia disebut khotam, cincin. Nah, ini juga digunakan redaksi khatamun nubuwah, tanda kenabian beliau. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan itu adalah tanda khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Ada ayat Al-Quran, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ada redaksi ayat Al-Quran wa khataman nabiyyin. Kenapa Nabi Muhammad SAW disebut khataman nabiyyin, penutupnya para nabi? Tidak disebut khatamal mursalin, penutupnya para rasul. Karena antara nabi dan rasul itu beda. Kalau nabi mendapatkan wahyu dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat, kepada kaumnya, untuk diri beliau pribadi. Tapi kalau rasul itu mendapatkan wahyu dan mempunyai kewajiban menyampaikan risalah tersebut kepada kaumnya. Nah, kalau seandainya nabi saja sudah ditutup,
apalagi Rasul. Itu logikanya. Jadi kalau ada orang yang memprotes dan menggugat, banyak orang sekarang berani-berani menggugat ayat Al-Quran, mengatakan khataman nabiyyin, Nabi Muhammad itu disebut khataman nabiyyin, Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi, berarti Rasul masih ada. Akhirnya muncul nabi-nabi palsu karena dari pemahaman yang salah ini. Nah, kita bantah logika tersebut, katakan ke mereka, jika nabi saja sudah ditutup, apalagi Rasul. Bahasa sederhananya, kalau penerimaan atau penerimaannya saja sudah ditutup, pangkat terendahnya saja ditutup, tidak mungkin akan muncul pangkat tertinggi. Selanjutnya, ajwadun nasi sadra, beliau itu mempunyai dada yang bidang. Ajwadun nasi sadra, di antara manusia, di antara kaum beliau itu mempunyai badan yang kokoh dengan ditandai dengan badan yang bidang. Selanjutnya, wa asdaqun nasi lahjah. Nah, ini salah satu kecerdasan yang semua para nabi dan rasul Allah berikan sebenarnya. Wa asdaqun nasi lahjah. Sifat-sifat yang wajib bagi nabi itu ada berapa? Ada 4. Patonah, sidik, amanah, tabligh. Sidik, jujur. Patonah, cerdas. Amanah, tidak khianat. Menyampaikan sesuai apa yang diperintahkan. Kemudian yang keempat adalah tabligh. Pandai, komunikasinya bagus, retorikanya indah. Dan ini harus dimiliki oleh nabi dan rasul. Dan ini juga seharusnya yang dimiliki oleh pemimpin. Pemimpin itu harus mempunyai 4 ini minimal. 1, dia amanah, karena dia menanggung kepemimpinan. Apapun yang dia sampaikan itu adalah, apapun yang dia emban itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau tidak amanah, makanya korupsi itu bukan sebenarnya, korupsi itu banyak orang yang mengatakan korupsi itu adalah mengambil hak orang lain, mencuri. Bukan. Korupsi itu bukan hanya mengambil hak orang lain, bukan hanya mencuri, tapi korupsi itu adalah khianat, tidak amanah, tidak menyampaikan apa yang semestinya. Itu yang disebut korupsi. Karena berarti banyak pelanggaran di korupsi itu. Makanya sebenarnya korupsi itu harus berat hukumannya. Kalau seandainya kita dulu waktu sekolah SD, kita disuruh misalkan ini bayar untuk SPP, kemudian ditilap oleh anak tersebut, dijajankan. Apa hukuman dari orang tuanya? Ada yang disebat rotan, ada yang disebat ikat pinggang. Nah, sebenarnya hukuman bagi korupsi itu adalah disebat pakai rotan oleh seluruh penduduk rakyat Indonesia ini. Nah, itu hukumannya. Jadi tegaklah pelaku korupsi di situ, seluruh rakyat Indonesia itu pukul 1 kali sewang pakai rotan. Nah, bayangkanlah hukumannya itu. Dan harus disita hartanya karena dia tidak amanah. Kemudian yang kedua adalah sidik, berlaku jujur. Kemudian yang ketiga, patonah, cerdas. Nah, karena pemimpin itu harus cerdas. Tidak mungkin pemimpin tidak cerdas. Dan para nabi dan rasul cerdas dan dipilih, dan kecerdasan beliau itu benar-benar di atas rata-rata. Dan kemudian yang selanjutnya adalah tabligh. Bisa menyampaikan gagasan, bisa menyampaikan keinginan, dan kata-katanya itu bisa membangkitkan semangat, bisa mempengaruhi orang untuk berbuat kebaikan. Itulah para nabi dan rasul dibekali itu. Bisa mengajak umat beliau, meyakinkan umat beliau, dan apa yang disampaikan itu benar-benar bisa dimengerti. Bahkan Nabi Sulaiman bukan hanya manusia, tapi bangsa jin dan makhluk-makhluk yang lain itu bisa diajak komunikasi. Nah, makanya dari sini bisa kita ambil kesimpulan, pemimpin itu harus bisa berretorika,
harus bisa berbahasa yang baik. Kalau seandainya, mohon maaf, kalau seandainya pemimpin itu dari bangsa Jawa, seharusnya ketika dia berbicara di forum yang semua bukan bangsa Jawa, orang Jawa, maka dia harus menghilangkan logat kejawaannya. Kalau seandainya pemimpin kita itu berasal dari dari orang Medan, dia harus menghilangkan logat Medannya ketika berbicara di forum yang bukan hanya orang Medan. Dan begitu pun seharusnya pemimpin itu ketika berbicara di dunia, maka dia harus bisa meyakinkan, memperlihatkan kecerdasan bahasa beliau itu. Nah, itu pemimpin yang bagus. Dan ini bekal yang Allah titipkan kepada Nabi dan Rasul, mempunyai kepada Nabi Muhammad khususnya asdaqun nasi lahjah, keindahan bahasa beliau, tutur kata beliau. Dan banyak orang itu kosakatanya itu kadang-kadang berbicaranya banyak tapi susah dipahami. Tapi ada beberapa orang itu yang sedikit bicara tapi bisa dipahami. Dan itulah kelebihan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu bisa berbicara yang ringkas, namun luas pemahamannya dan bisa dipahami oleh semuanya. Tidak bertele-tele bahasa beliau itu. Asdaqun nasi lahjah. Kemudian yang selanjutnya, wa'al yanuhum arikah. Dan beliau itu sangat lemah lembut, menghormati lawan bicaranya. Dan tutur kata beliau itu, bahasa beliau itu santun. Kemudian selanjutnya, wa akramuhum isyrah. Nah, ini tadi untuk menunjukkan bahwa beliau itu menghormati lawan bicaranya. Siapapun yang diajak bicara itu diperlakukan dengan sebaik-baik mungkin, seadil-adil mungkin. Makanya Nabi Muhammad SAW itu terkadang ketika ditanya sahabat, wahai Nabi Muhammad SAW, amal ibadah apa yang paling utama? Nabi Muhammad mengatakan birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Ada sahabat yang lain bertanya, wahai Nabi, amal ibadah apa yang paling utama? Kata Nabi, jihad fisabilillah. Kalau seandainya kita kumpulkan redaksi hadis-hadis ini, banyak di antara kita yang berkesimpulan Nabi tidak konsisten. Bukan, sebenarnya Nabi bukan tidak konsisten, tapi Nabi Muhammad SAW itu memahami dengan siapa beliau berbicara. Ketika dengan sahabat yang memang beliau ini, sahabat Nabi ini memang tidak terlalu penting kehadiran beliau di medan jihad, karena beliau mempunyai kedua orang tua yang harus beliau santuni, dan tidak ada orang lain yang mengurus kedua orang tua beliau, maka Nabi mengatakan amal ibadah yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Tapi ketika berhadapan dengan sahabat yang memang mempunyai kompetensi, mempunyai kemahiran, keahlian di medan pertempuran, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi beliau untuk jihad fisabilillah, maka Nabi mengatakan amal ibadah yang paling utama adalah jihad fisabilillah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu memang benar-benar memahami siapa lawan bicara beliau. Dan Nabi Muhammad SAW ini kalau dihadapkan dengan sahabat yang tegas, ketegasan Nabi Muhammad melebihi sahabat tersebut. Dan kalau seandainya Nabi Muhammad SAW ini dihadapkan kepada sahabat beliau yang pemalu, maka beliau akan menampakkan sifat malu beliau. Kalau dihadapkan dengan sahabat yang lucu, maka beliau akan menanggapi kelucuan sahabat tersebut. Makanya sering kita dengar kisah Nabi Muhammad SAW ketika bercengkrama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau, karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sangat lemah lembut orangnya, maka Nabi Muhammad juga menunjukkan sikap yang demikian. Tapi ketika berhadapan dengan Sayyidina Umar yang memang terkenal dengan sifat beliau yang keras, yang tegas, maka Nabi Muhammad menampakkan ketegasan melebihi Sayyidina Umar. Kemudian ketika beliau bertemu, berjumpa, berdialog, berinteraksi dengan Sayyidina Utsman, yang Sayyidina Utsman ini pemalu, maka Nabi Muhammad lebih pemalu ketimbang Sayyidina Utsman. Makanya istri beliau, Sayyidatuna Aisyah itu pernah sedikit protes pada Nabi. Wahai Nabi, kenapa engkau ketika bertemu Sayyidina Utsman, pasti engkau merapikan rambutmu, merapikan imamahmu, merapikan bajumu,
Tapi ketika bertemu dengan ayahku Abu Bakar As-Siddiq, engkau biasa-biasa saja. Apa yang dijawab oleh Nabi? Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Utsman itu adalah orang yang sangat pemalu. Jadi ketika dia berkunjung ke rumah kita, mengetuk pintu rumah kita, ketika saya buka pintu, beliau melihat saya dalam keadaan kurang rapi, pasti beliau tidak enak. Beliau pasti menyangka, wah Nabi sedang sibuk, mungkin saya mengganggu, maka dia akan pulang, tidak jadi berkunjung ke rumah Nabi. Tapi kalau seandainya dilihatnya Nabi rapi, kemudian imamahnya rapi, itu menunjukkan bahwa Nabi sedang santai. Maka Sayyidina Utsman tidak segan untuk masuk ke rumah Nabi. Sedangkan ketika berinteraksi dengan Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini terkenal memang cerdas, pintar, tapi juga kocak. Memang banyak kita temui. Rata-rata orang-orang pintar itu, orang cerdas itu rata-rata sedikit apa? Bukan berarti Sayyidina Ali bin Abi Thalib nyeleneh, tapi kadang-kadang ada sisi humor beliau itu. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memang orangnya humoris, dan ini Nabi lebih humoris ketimbang dibandingkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika berinteraksi. Kita contohkan ketika sahabat Nabi berkumpul makan kurma, makan buah kurma, dan kurma itu dihidangkan di depan. Kemudian sambil ngobrol, diskusi, dan Nabi menyampaikan apa yang beliau sampaikan tentang agama Islam. Dan sahabat ini memakan kurmanya. Setiap makan satu kurma dan meletakkan bijinya itu di hadapan masing-masing. Berbeda dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, makan satu kurma kemudian letakkan di depan Nabi. Makan kurma lagi, bijinya diletakkan di depan Nabi. Sampai selesai, kurma itu sudah habis. Apa yang dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai sahabat sekalian, saksikanlah, ternyata Nabi Muhammad SAW itu yang paling banyak makan kurma ketimbang kita. Apa buktinya? Itu buktinya, biji kurma banyak di depan beliau. Apa tanggapan Nabi Muhammad SAW? Karena untuk menanggapi sisi humorisnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka Nabi Muhammad mengatakan, wahai sahabatku sekalian, ketahuilah, memang Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa saya yang paling banyak makan kurma, tapi kalian perlu tahu bahwa saya makan kurma itu benar-benar kurmanya tanpa memakan bijinya. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lihat, dia makan kurma dengan biji-bijinya. Kenapa? Karena tidak ada biji di hadapan beliau, tidak ada biji kurma di hadapan beliau. Nah, ini sisi humorisnya beliau muncul ketika berhadapan dengan sahabat yang humoris. Makanya kecerdasan emosional Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Kita ini kadang-kadang karena kakunya kita ini kaku, benar-benar kaku. Ketika ketemu dengan sahabat yang memang hobi humoris, maka kita memperlihatkan kekakuan kita. Tidak usah bercanda, kita harus serius. Tapi Nabi tidak. Menghadapi sahabat yang humoris, menghadapi yang pemalu, menghadapi yang tegas, menghadapi sahabat yang lembut. Itulah kecerdasan emosional Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya itu hadis ini ditutup dengan redaksi man ra'ahu babihatan habah wa man khalatahu ma'rifata ahabbah. Kata apa maksudnya? Man ra'ahu babihata habah, barang siapa yang pertama kali berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka akan merasakan habah, keseganan, wibawanya Nabi Muhammad SAW itu benar-benar terasa ketika pertama kali berjumpa dengan beliau. Makanya kadang-kadang musuh itu segan duluan dengan Nabi Muhammad SAW karena wibawanya beliau itu. Kemudian waman khalatahu ma'rifata ahabbah, orang yang pertama kali berjumpa dengan Nabi itu bakal segan karena wibawanya Nabi. Tapi orang yang sudah mengenal Nabi, sudah bercengkrama dengan Nabi, sudah berinteraksi dengan Nabi, sudah kenal dengan Nabi, sudah ngobrol dengan Nabi, maka akan ahabbah, langsung jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW.
Tidak banyak orang yang seperti ini. Ketika pertama kali berjumpa, langsung orang merasa segan karena wibawanya. Tapi sudah lama berinteraksi, sudah berjumpa, sudah ngobrol, langsung jatuh cinta, langsung merasa dekat dengan orang tersebut. Tidak banyak orang seperti ini. Rata-rata kita ini semakin kenal, semakin tahu bobroknya. Semakin kenal, semakin tidak beretika bercandanya. Semakin kenal, semakin sembarangan kata-katanya. Tapi sebelum kenal, kayaknya baik uang ini. Rupanya sudah kenal bobrok. Banyaknya kayak itu. Tapi Nabi Muhammad ketika orang pertama kali berjumpa dengan beliau, orang langsung segan karena wibawa beliau. Ketika sudah kenal, orang langsung cinta kepada beliau karena kepribadian beliau. Nah, kemudian ditutup yaqulu na'ituhu, dan berkata orang yang menceritakan sifat Nabi ini, lam ara qablah wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah aku temui orang yang semisal dengan Nabi, walau sebelum ini ataupun sesudahnya. Jadi tidak ada orang yang sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepribadian beliau, bentuk fisiknya dan lain sebagainya. Walaupun sebagian redaksi sirah mengatakan bahwa cucu beliau itu ada yang satu yang mirip beliau, tapi tidak sempurna kemiripannya itu. Ada cucu beliau yang pertama, yang satunya itu mirip dari atas ke bawah, ada yang dari tengah ke bawah. Ada yang mirip cara jalannya. Tidak semuanya mirip dengan beliau. Nah, inilah keindahan Nabi Muhammad SAW yang perlu kita contoh, yang perlu kita tiru. Ini bisa ditiru. Tapi kalau bentuk fisik, memang ada beberapa hal bentuk fisik yang tidak bisa kita tiru, seperti warna kulit beliau. Ya, saya yang terlahir hitam manis ini ya tidak bisa menjadi putih cerah seperti kulit beliau. Tapi kepribadian beliau bisa kita tiru. Dan apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, harusnya kita yang mengaku umat beliau itu mengetahui. Banyak di antara anak-anak kita, adik-adik kita ngefans dengan artis. Semua tentang artis itu tahu. Bahkan tanggal lahir dan nama kecil, nama asli, nama panggilan tahu. Tapi kita harusnya lebih dari situ ketika mencintai Nabi Muhammad SAW. Harusnya kita tahu nama Nabi Muhammad, kemudian nama lain Nabi Muhammad siapa, kemudian ayah beliau siapa. Semua tentang Nabi Muhammad harusnya kita tahu. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari hadis yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmizi ini, kita sedikit mempunyai gambaran bagaimana kepribadian, bentuk fisik dan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, dan itu bisa menambah rasa cinta, menambah mahabbah, menambah rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara wasilah mencintai, mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilapan. Kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya di hadis yang ke-8. Masih bercerita tentang khalqi, bentuk fisiknya Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.